Nifatul Hasanah. Nama saya Ari Jatnika. Nama saya Arisa Prihartini. Nama saya Dewi Mesedatullah. Nama saya Husnul Nadia. Nama saya Iwan. Dan satu lagi Muhammad Abdul Aziz sebagai kameramen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, perkenalkan, kami mahasiswa dari Universitas Pangandaran kelompok 8. Di sini kami ingin menanyakan tentang pengobatan herbal atau tradisional tentang daun sirih. Apakah Bapak bersedia? Bersedia. Iya, kalau boleh tahu nama Bapaknya apa? Nama Bapak kalau pendek Hendy, ya. Iya. Baca cukup, kalau panjang sekali Jadi saya panggil Bapak Hendy. Bapak Hendy aja. Nanti teman saya akan bertanya kepada Bapak ya. Silakan Bapak. Bapak, saya izin bertanya, apakah Bapak mengetahui sejarah tentang pengobatan tradisional daun sirih? Ini asal muasal sejarah ini kan turun temurun dari nenek kakek dan sebagainya, bahwa daun sirih ini ada dua, sepengetahuan Bapak dan sepengetahuan dari masyarakat yang berkenal, bahwa daun sirih ini ada daun sirih hitam, ada juga daun sirih yang suka dipakai untuk Inang. gitu ya. Itu semuanya sama, tapi ini ada perbedaan untuk Keduanya. ini berbeda ya, bentuknya juga warnanya berbeda, rasanya pun ini berbeda. Terus khasiatnya itu apa, Pak? Manfaat daun sirih itu apa maksudnya? Khasiat daun sirih ya, sepengetahuan pengetahuan dari turun temurun dari nenek moyangnya, bukan nenek moyang, bahwa daun sirih itu selain menguatkan gigi ya, Satu. kedua untuk pernapasan supaya harum sedap, ketiga untuk kewanitaan seperti keputihan, darah-darah kewanitaan supaya lebih bersih, lebih nyaman ya. Dan yang ininya untuk secara umumnya yaitu untuk sakit gigi ya. Bahkan itu ya yang jelas. Rasanya ini kalau ini daun sirih hitam ini rasanya pahit ya. Kalau tidak percaya silahkan dicoba. Tapi kalau daun sirih yang biasa untuk bahasa Sunda menyebut ya, untuk segar, cara cikurang maret ya, itu rasanya hangat. Ya. Lada, kalau ini pahit. Sementara itu aja dulu, nanti silahkan didiskusikan. Pak, izin bertanya, apakah daun sirih ini masih digunakan di kalangan masyarakat? Yang namanya obat tradisional, kalau kata sekarang bahwa masyarakat selalu mencari-cari dan selalu membutuhkan. Masyarakat yang tahu, mencari tahu, yang tidak tahu ya tidak mungkin. Tapi yang tahu pasti menggunakan. Masih sekarang itu masih digunakan. Iya Pak, bagaimana cara mengolah pengobatan tersebut? Kalau pendapat Bapak, ya pendapat Bapak bukan pendapat orang lain, ya. Banyak paham bahwa cara mengolah atau cara menggunakan untuk dipakai atau minum, yaitu ambil daun sirih hitam ini tiga ya, 3 helai ya. Caranya diambil, setelah diambil dipetik ya, dicuci dengan air bersih, terus setelah dicuci pakai air hangat atau air panas ya, direndam sedikit. Setelah direndam, kalau bahasa Sundanya dikucek-kucek, kalau bahasa Indonesianya diremas-remas ya. Sampai paling mendapat bukan airnya, berarti bukan air yang ini hanya direndam itu oleh air panas untuk menghilangkan kalau takut manfaatnya atau caranya tadi itu diremas sampai isinya hanya dia aja ya, diremas
ini diremas-remas aja sampai menghasilkan paling banyak 2 sirop, paling sedikit 1 sirop. Jadi hasil ininya aja, hasil perasan ini bukan dengan air, hanya air hangat itu untuk merendam, menghilangkan takut ada kotoran atau kuman-kuman supaya steril. Terus dengan cara diminum apa dengan dioleskan apa gimana caranya? Nah, satu ada yang diminum seperti untuk tadi ya, diminum atau pembicaraan bisa diminum untuk perut satu diminum. Kalau untuk semua ini diminum untuk sakit gigi. Tapi kalau misalkan bisa aja kalau hanya untuk gigi aja dikunyah bisa. Dan rasanya ini boleh dicoba, ini sangat baik sekali. Oh iya Pak, apakah ada kendala dalam pelaksanaannya? Sebenarnya yang namanya herbal dari tubuh turun ke mulut, bahwa herbal itu tidak ada permasalahan. Sepanjang sepengetahuan bahwa daun ini sudah dikenal dari masyarakat, dari mulut ke mulut, dari orang per orang yang sudah, jadi belum ada kesan. Kan Pak banyak nih ya keuntungannya itu. Apakah ada kerugiannya dari pengobatan tradisional itu? Kalau keuntungannya banyak, bahwa herbal itu yang namanya alam, kita kembali ke alam lagi, istilahnya tidak menggunakan atau non-job dunia. Ya. Kerugiannya atau kekurangan. Pak. Nah, kekurangannya atau kerugian di sini bukan ada kerugian, bukan dagang ya. Jadi kelemahan dari ini, dari daun ini sedikit sekali kelemahannya. Jadi kerugiannya sedikit sekali. Karena yang dimana yang namanya herbal dibilang untuk obat jarang, yang kerugian jarang sampai ada efek samping. Sebab herbal itu bisa langsung dikunyah, bisa langsung. Jadi obat tradisional itu intinya nggak ada bahan kimianya ya kayak. Sesuatu alami ya, dari alam. Kecuali kalau yang lain. Yang lainnya itu seperti apa Pak? Kalau jamur itu ya, Iya. itu banyak kan untuk pengobatan, ada juga kan banyak macam-macam, ada jamur yang beracun, ada jamur itu, makanya ya itu Bapak tidak bisa bicara urusannya itu. Kalau yang ini misalkan ini hasil dari pengetahuan turun temurun Dari nenek moyang Pak ya. dulu sampai sekarang. Untuk sekarang karena banyak penelitian, mungkin hasil dari para ahli-ahli herbal itu lebih bagus. Apakah pernah ada penyuluhan oleh dinas kesehatan dalam pengobatan ini Pak tradisional ini? Sepanjang pengetahuan Bapak bahwa dari kesehatan itu sebenarnya kalau katakan belum ada ya untuk itu, untuk penyuluhan herbal gitu. Tapi kalau pengetahuan di luar itu banyak yang kembali ke herbal, ke alam. Terus bahwa herbal ini isinya dari dulu sudah dikenal dari zaman-zaman bahwa kita itu selalu menggunakan herbal-herbal yang selalu oleh orang-orang yang makanya dikeluarkan herbal. Jadi kalau dulu waktu kalau kita ingat waktu kita kecil-kecil dari guru ya, ada itu apakah hidup ya, seperti kapol, daun sirih, naja, tanamkan jahe, tanglai dan sebagainya. Nah, itu seharusnya ada di setiap buku itu. Nah, itu sebenarnya herbal itu dari dulu sebelum adanya modern yang sekarang dicatat, bahwa guru-guru kita dulu itu menyuruh untuk membuat apotek hidup sebelum apotek ada orangnya itu. Ya. Itu kapol aga itu. Terus kalau itu kan temulawak, hitam, lembuyang, nah, banyak sebenarnya. Kalau
kita ingin menggali dari dulu sebenarnya apotek itu harus ada di setiap perusahaan. Penyuluhan dari guru-guru kita dulu. Tuh. Oh ya Pak, harapan terhadap pelestarian pengobatan daun sirih ini apa ya untuk kedepannya? Gimana baiknya? Sini gini, karena untuk melestarikan obat tradisional atau herbal ini harapannya bahwa kembalilah kita kalau berobat di alam artinya ke alam sekitar, artinya makanya berdamailah dengan alam ya, berdamailah dengan alam yang sudah baik kita baik. Contohnya bahan herbal yang seperti kelor, tau kelor? Nah, itu obat besar, kelor banyak ya. Terus ini sekitar di sini misalkan banyak banget tanaman-tanaman herbal yang sangat dilestarikan. Contoh jangan jauh pelestarinya, ini aja di polybag lah. Misalkan pohon kelor di polybag, pohon ini daun sirih di polybag. Tempat-tempat isinya di rumah-rumah yang halamannya sempit bisa pakai waktu itu. Cara memeliharanya ya. Baik Bapak, terima kasih ya atas penyampaian tentang pengobatan tradisional ini. Semoga apa yang Bapak sampaikan ini bermanfaat untuk kita semua, bagi masyarakat, apalagi yang belum tahu jadi makin tahu gitu kan tentang pengobatan tradisional ini. Nah, dari Bapak mah hanya gini aja kepada anak mahasiswa, mudah-mudahan galilah ilmu selain ilmu modern, ada juga ilmu tradisional yang sama-sama bermanfaat untuk kemanusiaan, yaitu pengobatan. Berbagai macam cara untuk meningkatkan mutu kualitas obat herbal dan obat-obat yang sudah ada yang hasil penelitian para ahli. Kalau ini hanya herbal penuhan orang-orang kampung, tapi orang-orang yang sangat mengenal dan mengetahui dulunya. Jadi mudah-mudahan walaupun sedikit tercahaya sumber ini, kebenarannya belum tentu bisa di apa ya. Namun pengalaman berkata bahwa daun sirih ini sangat perkasa dan sangat bermanfaat, apa yang tadi diterangkan oleh Bapak. Dan banyak sekali yang telah menggunakan daun sirih dalam pengobatannya. Jadi sejarah dan pengalamannya pengalaman berjalan aja, pengalaman hidup, bukan itu aja dari Bapak. Mungkin sekian, namun tadi kebenarannya belum kita bisa diberikan secara penelitian, belum bisa boleh katakan mutlak secara penelitian para ahli. Namun keberhasilannya banyak sekali dialami oleh orang-orang atau masyarakat kampung di sini, dan mungkin diperluas mungkin bekas kabupaten atau seluruh ini. Sebab nenek moyang kita itu dulunya ya itu ke herbal dulu sebelum ada obat medis herbal ya, gitu. tapi jangan dijadikan suatu patokan yang sah atau kesimpulan, karena ini proses pembelajaran. Untuk adik-adik silahkan pelajari dan silahkan kebenarannya. Itu aja dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik Bapak, terima kasih ya. Baik, terima kasih. Hanya itu yang bisa kelompok kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.